Hello guys, good evening. Thank you for these amazing awards. I'm so proud and very happy for these achievements. Thank you guys and have a good evening. And I hope to be there next year. 1, 2, 3. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, begini komentar Ronaldo, Indonesia bisa lolos Piala Dunia U17. Kalahkan Korea Selatan 1-0 dan bantai timnas Yaman dengan skor 4-1. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U17 baru saja menjalani perjalanan luar biasa di Piala Asia U17 2025 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia U17 yang digelar di Arab Saudi. Berada di grup C, Garuda Muda berhasil mendulang hasil positif saat melawan Korea Selatan dan Yaman dengan meraih 2 kemenangan sekaligus. Timnas mengawali kompetisi dengan menghadapi Korea Selatan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, pada Jumat 4 April 2025 malam. Sejak awal pertandingan, Korea Selatan menunjukkan dominasinya dengan serangan yang terus-menerus menguji lini pertahanan Indonesia. Meski ditekan sepanjang laga, skuad Garuda Muda tetap disiplin dalam bertahan dan mampu menahan gempuran lawan. Kejutan terjadi di menit-menit akhir ketika Evandra Floresta berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan bola dari tendangan penaltinya yang sempat ditepis kiper lawan. Gol ini menjadi kunci kemenangan bagi Indonesia di laga pembuka. Kemudian pada pertandingan kedua melawan Yaman, Indonesia kembali tampil gemilang. Bertanding di stadion yang sama pada Senin kemarin, mereka menunjukkan permainan yang lebih agresif dan akurat dalam hal finishing. Gol dari Zahabi Gholi dan Fadli Alberto Henga membawa Indonesia unggul lebih dulu di babak pertama. Memasuki awal babak kedua, Yaman pun sempat memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti Mohamed Wahib Al-Garash. Namun, Evandra Floresta kembali tampil sebagai pahlawan dengan mencetak 2 gol di menit-menit akhir, mengunci kemenangan 4-1. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kemenangan timnas ini tidak hanya disambut baik oleh warga Indonesia, tetapi juga salah satu pemain sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Ronaldo baru-baru ini memberikan komentarnya mengenai performa timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025. Dalam sesi live streaming di akun Instagram pribadinya, pemain sepak bola asal Portugal itu mengakui bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perkembangan ini membuktikan bahwa negara-negara Asia kini semakin mampu bersaing di level dunia. Ronaldo menyoroti bagaimana negara-negara Asia, termasuk Indonesia, semakin menunjukkan kualitas yang kompetitif di ajang internasional. Ia menilai bahwa sudah saatnya tim-tim dari benua ini membuktikan diri di kompetisi yang lebih tinggi, termasuk dalam ajang sebesar Piala Dunia. Keberhasilan Indonesia melangkah ke Piala Dunia U17 2025 menjadi salah satu bukti nyata bahwa sepak bola Asia terus berkembang. Selain Indonesia, Ronaldo juga menyebut Uzbekistan sebagai salah satu negara yang tengah mencuri perhatian di kancah sepak bola internasional. Ia mengungkapkan bahwa dua negara ini menjadi sorotan media Eropa berkat perkembangan pesat yang mereka tunjukkan. Dengan semakin meningkatnya kualitas permainan dan prestasi yang diraih, baik Indonesia maupun Uzbekistan kini dipandang sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Ronaldo pun optimistis bahwa dalam waktu dekat, tim-tim Asia bisa semakin bersaing dengan negara-negara top dunia. Sementara itu, timnas Indonesia U17 masih memiliki 1 pertandingan tersisa di fase grup Piala Asia U17 2025, yaitu menghadapi Afghanistan. Duel ini akan menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk menutup fase grup dengan hasil sempurna. Mengingat posisi Indonesia sudah aman di 2 besar, pelatih Nova Arianto diperkirakan akan melakukan rotasi pemain dalam laga ini. Keputusan ini bukan tanpa alasan.
Afghanistan bukanlah tim terkuat di grup C, sehingga ada peluang bagi beberapa pemain pelapis untuk mendapatkan menit bermain. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk menjaga kebugaran para pemain inti agar mereka dalam kondisi terbaik saat memasuki babak perempat final. Di babak 8 besar, hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang akan melaju. Dengan persaingan yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan performa terbaik mereka untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh di fase gugur. Kemenangan atas Afghanistan tentu akan menjadi bekal yang berharga sebelum melangkah ke babak berikutnya. Lantas, bagaimana prediksi kalian untuk di laga versus Afghanistan nanti? Apakah Indonesia bisa meraih kemenangan telak atau justru Afghanistan memberi perlawanan sengit? Bagikan pendapat dan prediksi skor kalian di kolom komentar ya guys. Mantap, Jairo Riedewald makin dekat dengan timnas Indonesia. PSSI berhasil capai kesepakatan dengan pihak agensi. Jairo Riedewald merupakan pemain serba bisa yang cocok lengkapi skuad timnas Indonesia. Media di Belanda mengabarkan bahwa timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 2 pemain baru, yaitu Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Kabar ini semakin ramai setelah Voetbal Primeur menyebutkan bahwa kedua pemain tersebut sedang dalam proses untuk memperkuat skuad Garuda. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan dampak signifikan, terutama dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat laga melawan Jepang pada November lalu. Langkah ini menandakan keseriusan Romeni untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sementara itu, Jairo Riedewald, yang memiliki pengalaman bermain di klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, juga telah menyatakan minatnya untuk membela Indonesia. Namun, hingga kini, ia belum melakukan pertemuan resmi dengan PSSI. Erick Thohir sendiri mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Jairo telah masuk dalam agenda. Namun, ia masih belum bisa memastikan apakah pemain yang piawai bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah itu akan siap tampil pada FIFA Matchday Maret 2025. Agenda timnas Indonesia pada Maret 2025 memang cukup berat. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Kedua laga ini menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain potensi kedatangan 2 pemain baru, perubahan besar juga terjadi di kursi pelatih. Setelah Shin Tae-yong resmi diberhentikan, PSSI tengah bersiap memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu diharapkan mampu membawa visi dan strategi baru untuk meningkatkan performa tim. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal berbakat, dukungan diaspora, dan bimbingan pelatih kelas dunia, harapan besar ada di pundak timnas Indonesia. Kehadiran Jairo Riedewald dan Ula Romeni tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, terutama menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Pertandingan mendatang akan menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia siap bersaing di level yang lebih tinggi. Bangga, Shin Tae-yong jujur soal peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ex-pelatih timnas ini mengaku skuad Garuda tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke ajang bergengsi tersebut. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, pernah secara terbuka membahas peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mencetak sejarah baru. Salah satu pencapaian terbesar adalah keberhasilan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan ini, PSSI membuat keputusan mengejutkan dengan menghentikan peran Shin Tae-yong pada awal Januari 2025. Keputusan ini sontak memicu perhatian publik karena diumumkan saat putaran ketiga kualifikasi masih berlangsung. Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan ini, mengingat Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia mencapai tonggak sejarah penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Sebelum putaran ketiga dimulai, Shin Tae-yong sempat memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa tim berada dalam grup neraka, mengacu pada sulitnya lawan-lawan yang harus dihadapi. Meski demikian, Shin menekankan bahwa timnya akan bermain tanpa beban, berusaha memberikan yang terbaik untuk menciptakan kejutan.
Optimisme ini membuktikan kepercayaan dirinya terhadap kemampuan anak-anak asuhnya, meski tantangan yang dihadapi sangat berat. Kini, posisi pelatih timnas Indonesia dipegang oleh Patrick Kluivert, seorang pelatih berpengalaman yang juga merupakan legenda sepak bola dunia. Dengan reputasi besar dan latar belakangnya yang kuat, Kluivert diharapkan mampu melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh Shin Tae-yong. Ia dipercaya untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi dan menjaga peluang menuju Piala Dunia tetap hidup. Di bawah asuhan Kluivert, perjalanan timnas Indonesia akan menjadi lebih menarik untuk disaksikan. Meski tantangan di babak ketiga kualifikasi sangat besar, para pemain diharapkan dapat menunjukkan semangat juang yang sama seperti sebelumnya. Dengan kombinasi talenta lokal dan pemain diaspora yang memperkuat tim, harapan untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 menjadi semakin realistis. Bagi pendukung timnas Indonesia, perjalanan ini adalah momentum bersejarah yang patut dirayakan, terlepas dari siapa yang memimpin tim. Kesuksesan mencapai babak ketiga sudah membuktikan bahwa Garuda mampu bersaing di level tertinggi Asia. Kini, langkah berikutnya adalah memastikan mimpi menuju Piala Dunia dapat terwujud, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, Justin Hubner menyelesaikan latihan sementara di IFK Norrköping. Supporter klub tersebut sampai kepincut dengan performanya dan minta pelatih untuk datangkan Hubner ke klub mereka. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, beberapa waktu lalu telah menjalani masa trial di klub asal Swedia, IFK Norrköping. Langkah ini menjadi sorotan setelah masa peminjaman Hubner di klub Jepang, Cerezo Osaka, berakhir lebih cepat dari jadwal. Keputusan Wolverhampton Wanderers untuk menarik kembali pemainnya membuka jalan bagi Hubner untuk mencoba peruntungan di Liga Swedia. Justin Hubner kini berusaha membuktikan diri di hadapan pelatih dan manajemen IFK Norrköping bersama rekan setimnya, Tyler Roberts. Trial ini dinilai sebagai kesempatan penting bagi bek berusia 20 tahun tersebut untuk menunjukkan kualitasnya. Beberapa netizen asal Swedia bahkan mengapresiasi potensi Hubner. Mereka menyebut pemain ini sebagai opsi menarik untuk memperkuat lini belakang IFK Norrköping, terutama setelah penampilannya yang solid bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, Hubner sempat dipinjamkan oleh Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka hingga akhir 2024. Peminjaman ini bertujuan agar sang pemain mendapatkan lebih banyak menit bermain sebagai persiapan bergabung dengan tim utama Wolves. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Hubner hanya tampil dalam 8 pertandingan di seluruh kompetisi selama masa peminjamannya. Kurangnya waktu bermain membuat Wolves mengambil keputusan untuk mengakhiri masa pinjaman lebih cepat. Situasi tersebut menimbulkan spekulasi mengenai masa depan Hubner di Wolves. Belum jelas apakah klub Inggris itu akan mempertahankannya atau melepasnya secara permanen. Di tengah ketidakpastian ini, kesempatan trial di IFK Norrköping menjadi peluang emas bagi Hubner untuk menemukan klub yang dapat memberinya waktu bermain lebih konsisten. IFK Norrköping sendiri saat ini sedang berjuang di papan bawah Liga Swedia atau Allsvenskan. Dalam 17 pertandingan musim ini, mereka hanya meraih 6 kemenangan, 2 hasil imbang, dan menderita 9 kekalahan. Dengan total 20 poin, mereka berada di posisi ke-12 dari 16 tim. Kebutuhan mereka akan pemain bertahan yang kokoh menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan Hubner sebagai bagian dari skuad. Langkah Hubner ke Liga Swedia menjadi perkembangan menarik bagi karirnya sekaligus membuka peluang baru di level kompetisi Eropa. Jika berhasil merebut hati IFK Norrköping, ini bisa menjadi babak baru yang menjanjikan bagi bek muda yang juga andalan timnas Indonesia tersebut. Semua mata kini tertuju pada performanya selama trial bersama klub Swedia itu. Yes, Erick Thohir masih percaya dengan kemampuan kiper Andritani Ardiasa untuk masuk skuad legenda timnas Indonesia. Dengan performa yang masih gacor, Andritani masih berkesempatan untuk membela skuad Garuda. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan 5 nama yang akan mewakili tim Garuda dalam pertandingan eksibisi melawan legenda-legenda Liga Champions di London. 5 pemain tersebut adalah mantan andalan timnas Indonesia, yaitu Evan Dimas, Andritani Ardiasa, Irfan Bahdim, Syahrian Abimanyu, dan Rafael Maitimo.
Pertandingan bertajuk UCL Legends Meet Garuda ini menjadi bagian dari rangkaian acara final Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Real Madrid di Stadion Wembley pada 1 Juni 2024 lalu. Dalam laga ini, kelima pemain Indonesia akan menghadapi bintang-bintang legendaris sepak bola dunia seperti Ricardo Kakak, Roberto Carlos, Iker Casillas, Clarence Seedorf, dan Robert Pires. Keterlibatan Andritani Ardiasa dalam pertandingan ini kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Meski kini tidak lagi menjadi bagian reguler dari skuad utama timnas, Andritani masih memiliki peluang besar untuk kembali membela Garuda. Rekam jejak dan statistik gemilangnya selama membela timnas Indonesia menjadi alasan kuat mengapa ia masih layak diperhitungkan. Bagi sepak bola Indonesia, pertandingan eksibisi ini tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi di kancah internasional, tetapi juga momen istimewa untuk membuktikan bahwa talenta sepak bola tanah air mampu bersaing dengan para legenda dunia. Dukungan penuh tentu akan mengalir bagi 5 pemain Garuda yang membawa nama bangsa di panggung besar London. Andritani Ardiasa pertama kali membela timnas Indonesia pada 26 Maret 2014 dan sejak saat itu, dia menjadi salah satu penjaga gawang andalan. Sepanjang karir internasionalnya, Andritani telah mencatatkan 18 penampilan bersama timnas Indonesia, termasuk dalam berbagai ajang bergengsi seperti pertandingan persahabatan, kejuaraan Asia Tenggara 2018, kualifikasi Piala Dunia, dan kualifikasi Piala Asia. Kemampuannya yang luar biasa dalam menjaga gawang dan kemampuan untuk tampil dalam tekanan menjadikannya sosok yang tak tergantikan di bawah mistar tim Garuda. Selain itu, Andritani juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia U23, di mana ia tampil sebanyak 15 kali dalam ajang Asian Games U23. Di level tersebut, Andritani menunjukkan kematangan dalam menghadapi pemain-pemain muda yang penuh ambisi, memperlihatkan kualitas dan pengalamannya yang matang meskipun usianya masih relatif muda. Dengan ketangguhan, konsistensi, dan komitmen tinggi yang ditunjukkan Andritani, ia telah membuktikan dirinya sebagai kiper yang sangat dihormati baik di level klub maupun tim nasional. Dedikasinya kepada Indonesia menjadikan Ini baru mantap, Fandi Ahmad jadi bintang di ASEAN Cup U16 2024. Fandi dipastikan bakal menjadi salah satu pemain lokal yang akan masuk skuad utama timnas senior bersama pemain keturunan. Fandi Ahmad, salah satu talenta muda sepak bola Indonesia, kini menjadi sorotan setelah dipanggil memperkuat timnas U17 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemain yang saat ini membela Persija Jakarta U20 itu kembali menunjukkan potensinya untuk membawa tim Garuda Muda bersaing di kancah internasional. Sebelumnya, Fandi Ahmad sempat memperkuat timnas U16 Indonesia pada Piala AFF U16 2024. Dalam ajang tersebut, ia tampil memukau dengan mencatatkan 3 assist dari 4 pertandingan yang ia mainkan. Performa apik itu membuktikan bahwa Fandi memiliki visi bermain dan kemampuan memberikan kontribusi nyata di lini serang. Kini, pemain kelahiran Sragen, Jawa Tengah itu kembali dipercaya bergabung dengan skuad timnas U17 Indonesia yang dilatih oleh Nova Arianto. Dari 35 pemain yang dipanggil, Fandi Ahmad menjadi bagian dari 10 pemain yang mengisi lini serang, menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap kemampuannya. Kehadirannya di tim ini tentu akan menambah variasi serangan, baik melalui perannya sebagai winger maupun gelandang serang. Perjalanan karir Fandi Ahmad dimulai dari Kakao Wonogiri, tempat ia mengasah bakat sepak bolanya. Pada musim 2021, ia bergabung dengan Persis Solo Youth dan menunjukkan potensi besar sebagai pemain muda berbakat. Kemudian, musim 2022 menjadi momen penting bagi Fandi ketika ia memutuskan hijrah ke Persija Jakarta Youth. Berkat penampilannya yang konsisten, Fandi akhirnya dipromosikan ke skuad Persija Jakarta U20 pada musim 2023. Selain bermain untuk Persija, Fandi juga memiliki pengalaman membela timnas U16 Indonesia. Dalam ajang Piala AFF U16 2024, ia tampil dalam 4 laga dengan total waktu bermain 148 menit. Meski tidak selalu menjadi starter, Fandi tetap memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui assist yang membantu rekan-rekannya mencetak gol. Kini, tantangan baru menanti Fandi Ahmad di timnas U17 Indonesia. Ia diharapkan mampu melanjutkan tren positifnya dan menjadi salah satu andalan di lini serang.
Dengan pengalamannya yang semakin matang, Fandi memiliki peluang besar untuk membantu tim meraih hasil terbaik dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Perjalanan Fandi Ahmad adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membuka jalan menuju kesuksesan. Sebagai pemain muda, ia memiliki masa depan yang cerah di dunia sepak bola Indonesia, baik di level klub maupun internasional. Kini, semua mata tertuju pada penampilannya bersama timnas U17, yang diharapkan bisa memberikan prestasi membanggakan untuk Indonesia. Bangga, Shin Tae-yong jujur soal peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ex-pelatih timnas ini mengaku skuad Garuda tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke ajang bergengsi tersebut. Beberapa waktu terakhir, muncul kekecewaan dari sebagian besar netizen terkait keputusan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia meski masa kontraknya belum habis. Banyak yang merasa bahwa keputusan tersebut tergesa-gesa dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai alasan di baliknya. Tidak hanya itu, kini beredar rumor yang menyebutkan bahwa Indra Syafri, pelatih timnas U20, juga bisa mengalami nasib serupa, bahkan sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Kabar ini tentunya menarik perhatian publik, terutama para penggemar yang melihat perkembangan timnas dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Indra Syafri telah membuktikan kemampuan manajerialnya, banyak yang berpendapat bahwa Shin Tae-yong memiliki kualitas lebih tinggi dalam menangani tim usia muda. Dibandingkan dengan Indra, Shin Tae-yong dinilai lebih berpengalaman dalam menangani timnas dengan usia yang lebih muda, seperti yang telah ia tunjukkan dengan timnas U19 dan U23 di beberapa turnamen besar. Hal ini membuat sebagian pihak merasa bahwa kehadiran Shin Tae-yong lebih berdampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, keputusan akhir mengenai masa depan pelatih tetap berada di tangan pihak PSSI. Indra Syafri mendapatkan sorotan tajam setelah penampilan buruk timnas U20 Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Asia melawan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Dalam pertandingan pertama melawan Maladewa, tim Garuda Muda gagal menunjukkan dominasi. Meski lawan berada di peringkat FIFA yang jauh lebih rendah, permainan Indonesia terlihat kurang rapi dan kesulitan menciptakan peluang. Kemenangan tipis yang diraih lebih mencerminkan keberuntungan daripada performa yang meyakinkan. Laga berikutnya melawan Timor Leste menjadi titik kritis lainnya. Berhadapan dengan tim yang dianggap sebagai lawan terlemah di grup, Indonesia justru tampil tidak konsisten. Ketidakefektifan di lini depan dan lemahnya pertahanan membuat Timor Leste beberapa kali hampir mencetak gol. Meskipun akhirnya berhasil menang, permainan tersebut jauh dari ekspektasi publik. Namun, laga terakhir melawan Yaman menjadi puncak kekecewaan. Lini tengah yang tidak solid serta kurangnya kreativitas di sektor penyerangan membuat Indonesia kesulitan menembus pertahanan Yaman. Di sisi lain, pertahanan Indonesia juga kerap kecolongan sehingga Yaman dengan mudah memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Melihat penampilan di 3 pertandingan tersebut, wajar jika banyak kritik diarahkan kepada Indra Syafri. Strategi yang diterapkan dianggap tidak efektif dan tim terlihat kurang disiplin secara taktik. Jika tren ini berlanjut, keberhasilan timnas di ajang internasional bisa menjadi semakin sulit dicapai. Sementara itu, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih dengan metode latihan yang keras, disiplin, dan tegas. Filosofi kerja yang ia terapkan berhasil membentuk mental dan fisik pemain yang tangguh. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama Shin adalah meningkatkan stamina pemain hingga mampu bertahan selama 120 menit dalam pertandingan. Hal ini menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki tim lain, terutama di level Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Shin memiliki perhatian besar terhadap perkembangan pemain muda. Ia kerap lebih memilih untuk membentuk dan mengasah kemampuan pemain muda daripada mengandalkan pemain yang sudah matang. Dengan pendekatan ini, Shin tidak hanya menciptakan tim yang kompetitif untuk saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi masa depan yang kokoh bagi timnas Indonesia. Metodenya yang unik ini membuat banyak pihak, termasuk netizen dan media ternama, berharap rumor yang berkembang tentang kembalinya Shin sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi kenyataan. Kedisiplinan dan fokusnya terhadap pengembangan skill individu serta taktik tim dianggap sebagai kunci utama keberhasilan Indonesia di kancah internasional. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, Shin telah menunjukkan hasil nyata dari program pembinaan yang ia jalankan.
Jika rumor ini terwujud, harapan publik untuk melihat timnas Indonesia bersinar di level yang lebih tinggi tampaknya tidak akan sia-sia. Mengejutkan, begini reaksi pelatih Bahrain ketika tahu analis timnas Indonesia adalah Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Ia akhirnya tak jadi sombong dan justru jadi ancaman bagi timnya. Patrick Kluivert baru saja mengukuhkan dirinya sebagai bagian dari tim pelatih PSSI setelah resmi menandatangani kontrak bersama Federasi Sepak Bola Indonesia. Keputusan ini menarik perhatian banyak kalangan, tidak hanya karena statusnya sebagai legenda sepak bola, tetapi juga dengan adanya dua sosok lainnya yang ikut menjadi sorotan Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Peran mereka dalam pengembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Alex Pastor, pelatih yang telah cukup lama berkecimpung dalam dunia kepelatihan, memiliki rekam jejak yang menarik meskipun statistiknya tak sepenuhnya mencolok. Ia sukses membawa 3 klub Belanda, yaitu Excelsior Rotterdam, Sparta Rotterdam, dan Almere City, dari divisi kedua menuju Eredivisie. Namun, dalam hampir 16 tahun karirnya, Pastor mencatatkan 185 kekalahan dari 434 pertandingan yang ia jalani, dengan rata-rata meraih 1,37 poin per laga. Meskipun begitu, kontribusinya dalam membawa tim promosi tetap diakui. Sementara itu, Denny Lanzaat, yang dikenal sebagai pemain berpengalaman, memiliki karir yang tak kalah menarik. Setelah memulai perjalanan sepak bolanya di Ajax U19, Lanzaat melanjutkan karir di sejumlah klub Belanda, termasuk MVV Maastricht, Willem II, AS Alkmaar, Wigan Athletic, Feyenoord, dan Twente FC. Sepanjang karirnya, ia mencatatkan 52 pertandingan bersama Wigan dan 38 pertandingan bersama Feyenoord. Setelah pensiun pada 2014, Lanzaat sempat mengukir kiprah di tim nasional Belanda dengan total 38 penampilan dan 1 gol untuk timnas senior. Di samping itu, pelatih timnas Bahrain baru-baru ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait persiapan mereka menghadapi timnas Indonesia. Ia mengungkapkan kekhawatirannya setelah mengetahui bahwa 2 anggota tim pelatih Indonesia, yakni Direktur Teknik dan Analis, memiliki rekam jejak yang sangat mengesankan di dunia sepak bola. Menurutnya, informasi ini menjadi perhatian serius, sebab sebelumnya ia tidak menyangka bahwa para staf tersebut memiliki pengalaman dan statistik yang sekuat itu. Pelatih Bahrain menambahkan bahwa ia dan staf kepelatihannya kini akan lebih berhati-hati dan ekstra waspada menjelang pertandingan mendatang. Ia mengakui, meski timnas Indonesia secara keseluruhan belum terlalu dikenal di kancah internasional, namun dengan dukungan pelatih dan analis yang berkompeten, potensi tim Garuda menjadi ancaman yang nyata. Statistik mentereng yang dimiliki oleh 2 sosok penting tersebut menambah keyakinannya bahwa Indonesia dapat memberikan kejutan dalam kompetisi ini. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang cermat, Bahrain tentu tidak ingin lengah. Pelatih Bahrain juga mengungkapkan bahwa mereka akan mempelajari kekuatan dan kelemahan Indonesia lebih dalam, guna meminimalisir risiko saat bertemu di lapangan nanti. Situasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia kini mulai dihargai sebagai ancaman serius di kawasan Asia. Timnas Indonesia akan semakin kuat dengan kedatangan 2 pemain baru, Ula Romeni dan Jairo Riedewald, yang siap memberikan kekuatan tambahan untuk skuad Garuda. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick mengaku naturalisasi 2 pemain ini sedang dalam proses. Untuk proses naturalisasi Ula, insya Allah tepat waktu. Sedangkan untuk Jairo Riedewald kita masih dalam proses administrasi. Ujar Erick pada awak media. Menurut Erick, keberadaan kedua pemain ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat lini permainan timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan krusial melawan Bahrain. Para pendukung timnas Indonesia tentunya merasa optimis dengan kehadiran mereka. Pemain-pemain baru ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar baik dalam menyerang maupun bertahan, meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Dengan tambahan kualitas dari Ula dan Jairo, skuad Garuda kini memiliki potensi yang lebih besar untuk meraih hasil positif di laga-laga penting. Menghadapi Bahrain di kandangnya memang menjadi tantangan tersendiri, namun dengan persiapan matang dan kualitas pemain yang semakin mendalam, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Timnas Indonesia akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi tekanan bermain di kandang lawan dan meraih 3 poin penuh dalam laga tersebut.
Dengan semangat dan tekad kuat, skuad Garuda percaya bahwa mereka bisa meraih kemenangan dan terus menunjukkan perkembangan positif di pentas internasional.